Oke, selamat pagi. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima yang akan membahas mengenai constraint layout. Ini referensi untuk download JDK Understudio dan juga link tutorial install Understudio-nya. Dan ini constraint layout. Constraint layout merupakan salah satu komponen view group yang dapat digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi yang kompleks tanpa adanya nest layout atau layout bersarang. Constraint layout memiliki kesamaan dengan relative layout, di mana semua view atau widget yang berada di dalamnya disusun berhubungan antara parent dan view lainnya. Constraint layout lebih fleksibel dari relative layout. Nah, ini aturan yang perlu diingat saat membuat batasan. Yang pertama, tiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan yang terdiri dari satu horizontal dan satu vertikal. Batasan hanya dapat dibuat di antara tuas pembatas dan titik link yang memiliki bidang sama. Jadi, bidang vertikal atau sisi kiri dan kanan, tampilan hanya dapat dibatasi ke bidang vertikal lain. Dan baseline hanya dapat dibatasi ke baseline lain. Tiap tuas pembatas hanya dapat digunakan untuk satu batasan saja. Namun, beberapa batasan dapat dibuat ke titik link yang sama. Nah, ini atribut dari constraint layout adalah layout constraint top to top off, kemudian top to bottom off, kemudian constraint bottom to top off, constraint bottom to bottom off. Kalau constraint top berarti dari topnya si widget itu kita akan mengacu ke topnya widget yang lain atau parent yang lain. Kemudian berikutnya ada constraint start. Constraint start itu bisa ke end off atau ke start off. Kemudian ada constraint end, sama juga bisa ke start off atau to end off. Nah, ini batasan. Di sini kita bisa melihat dua buah gambar. Nah, yang pertama di sini ada, anggap saja ini button lah ya. Ini ada button A, kemudian ada button B, dan ada button C. Nah, di sini button A bisa kita lihat vertikal. Vertikal itu berarti tegak lurus dari atas ke bawah. Nah, sisi vertikalnya atau sisi atasnya itu dia berkaitan atau dikaitkan dengan parent-nya. Ini parent. Kemudian untuk sisi kirinya, sisi horizontalnya, sisi kiri dari widget A ini dikaitkan dengan parent-nya juga. Dan kemudian untuk sisi kanannya tidak ada pengaitan. Nah, untuk yang A ini sudah benar ya, karena dia sudah ada dua batasan, masing-masing minimal satu vertikal dan minimal satu horizontal. Dan kemudian di sini ada button B juga. Nah, button B di sini bisa kita lihat atasnya, topnya ini dikaitkan. Ini top to top of A. Berarti constraint topnya B to top of button A. Jadi ini artinya kalau atasnya ini bisa jajarkan dengan atasnya button B ini bisa jajarkan dengan button A, berarti nanti akan sama rata antara button B dan button A. Kemudian di sini, nah B-nya untuk sisi horizontalnya, sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kirinya ini, sisi kirinya si B ini dikaitkan dengan sisi kanannya A. Jadi, kalau di sini bisa dilihat bahwa B itu akan selalu berada di sebelah kanannya A. Kemudian untuk sisi kanannya B dikaitkan dengan parent, berarti dia tidak akan jauh-jauh dari parent, tepat di sebelah kirinya si parent. Ini untuk B. Untuk B, di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah memenuhi aturannya ya. Minimal 1 untuk vertikal dan minimal 1 horizontalnya. Dan kemudian nah di sini untuk C-nya, di sini kita bisa lihat bahwa untuk sisi kanan dan sisi kirinya dikaitkan dengan button A. Sehingga kalau di sini bisa kita lihat berarti nanti dia akan rata kiri kanan dengan A, dengan button A-nya. Sedangkan nah di sini kita bisa lihat ya pada gambar 1, tampilan saya tidak memiliki batasan vertikal, sedangkan
aturannya itu kita harus memiliki minimal satu vertikal dan minimal satu horizontal. Yang di sini kalau kita running projectnya, C ini akan berpindah ke atasnya A atau paling atas. Kenapa? Karena di sini C-nya untuk atasnya ini tidak dikaitkan sama sekali. Atasnya untuk vertikalnya tidak dikaitkan dengan manapun, baik atas maupun bawahnya. Sehingga untuk yang benarnya di sini pada gambar 2 bisa kita lihat bahwa C sudah memiliki batasan vertikal di mana C ini akan tetap berada di bawahnya A. Jadi nanti ketika kalau kalian tidak menuliskan di sini ya batasan vertikalnya ataupun tidak ada sama sekali batasan vertikal ataupun horizontalnya, pasti dia akan kalau tidak ada batasan horizontal berarti dia nanti akan ke kiri atau ke kanan. Kalau tidak ada batasan vertikal, berarti nanti dia akan ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian berikutnya di sini ada urutan posisi. Urutan posisi, nah di sini bisa dilihat ya, bahwa B dibatasi agar selalu berada di sebelah kanan A, dan C dibatasi selalu di bawah A. Namun, batasan ini tidak berarti perataan, jadi B itu masih dapat berpindah ke atas atau ke bawah. Kenapa bisa begitu? Karena atas ataupun bawahnya tidak dikaitkan sama sekali. Entah itu ke parent, ataukah ke A-nya, ataupun ke parent bawahnya, itu belum ada pengaitan. Jadi B ini masih bisa bergerak atas bawah. Tapi dia tetap akan berada tetap di sebelah kanannya A. Nah, kemudian di sini ada perataan. Perataan di sini, nah di sini bisa dilihat ya, sisi kiri B diratakan dengan sisi kiri A. Jadi kayak sama ya, kayak alignment. Kalau di Word itu ada alignment, ada perataan rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, di sini untuk B-nya dia diberikan sebuah atribut yang mana button B itu akan rata kiri dengan button A-nya karena di sini sudah ada horizontalnya. Horizontalnya itu dikaitkan, sisi kirinya itu dikaitkan dengan sisi kiri A. Jadi walaupun ini A-nya sepanjang ini, B-nya sekecil ini, dia tetap akan meratakan kirinya. Kemudian berikutnya, nah di sini yang bawah, beda lagi ya. Beda lagi di sini, kalau perataan ini sudah ada offset atau margin-nya ya. Nah di sini kan B, nah di sini kelihatan bedanya, B tadi dikaitkan dengan A, untuk horizontalnya. Nah, kemudian di sini ada margin ataupun offsetnya yaitu 24 dp. Jadi dia akan berjarak dari sini ya. Dari tepi kiri A ini dia akan mengambil jarak sebanyak 24 dp. Sehingga dia akan seperti ini. Itu untuk perataan. Kemudian nah, untuk baseline. Baseline text dari view atau widget B diratakan dengan baseline text dari view atau widget A. Nah, dari sini artinya B ini baseline ya. Baseline ini maksudnya kalau ada kata-kata dia rata dengan kata-kata, tepat dengan kata-kata yang ada isi rata dengan kata yang tercantum pada widget itu. Jadi misalnya ini A, nah ini baseline-nya ya. Dari sini baseline, B ini baseline-nya. Jadi ketika kita menggunakan baseline, ini dia akan sejajar dengan kata-kata yang ada di B. Gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan baseline itu tidak perlu lagi menambahkan yang namanya vertikalnya. Karena di sini dia sudah dibikin sejajar dengan A, sejajar dengan kata-kata yang tercantum pada widget A ini. Nah, ini berikutnya ada guideline dan ada barrier. Kalau guideline ini dapat ditambahkan secara horizontal ataupun vertikal. Guideline ini tidak akan terlihat di aplikasi, dia akan garis-garis seperti ini. Ketika kita mendesain di blueprint-nya ataupun di kertas putih yang ada di Android Studio itu memang kelihatan, tapi ketika kita running di project-nya itu nanti dia akan otomatis hilang. Kemudian berikutnya, nah ini ada barrier. Barrier itu, nah di sini bisa dilihat ya, sama dengan guideline, cuman perbedaannya itu kalau guideline ini kita bisa mindahin garisnya sesukanya kita, tapi kalau barriernya ini berpindah itu berdasarkan posisi atau ukuran tampilan A dan tampilan B. Nah di sini ya kenapa A dan B. Nah kalau A-nya lebih besar maka barriernya di sini akan
tepat sebelah di pinggirnya si A. Kemudian kalau di sini B-nya lebih besar, berarti nanti dia barrier-nya berjalan lagi menyesuaikan dengan ukuran widget atau tampilan mana yang lebih besar. Sama ya, deadline dan barrier ini ada horizontal dan juga ada vertikalnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada bias. Bias jika batasan view atau widget itu telah diberikan, maka tampilan akan berada di tengah-tengah batasan dengan bias 50% secara default. Bias dapat dilakukan dengan cara menarik penggeser bias di jendela atribut atau dengan menarik view atau widgetnya. Berarti kita bias itu ibaratnya kalau kita mau geser-geser widget atau view-nya. Atau bisa juga di jendela atribut. Nah, kemudian berikut ini ada chain, adalah sekelompok tampilan yang dihubungkan dengan satu sama lain menggunakan pembatas dua arah. Tampilan dalam rantai dapat didistribusikan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini yang pertama itu chain-nya ada split inside, kemudian ada pack. Nah, ini yang biasanya yang dipakai chain style-nya itu ada tiga ini ya, split inside, dan pack. Bisa kita lihat kalau split di sini berarti dia memberikan jarak yang sama ya antara ruang kosong antara A, B, dan C. Sedangkan kalau split inside ini tengah-tengahnya itu, nah ini tampilan pertama dan kedua dilekatkan pada batasan di setiap ujung rantai dan sisanya didistribusikan secara merata. Kemudian yang keempat pack, namanya juga pack. Kalau kita namanya packing barang itu pasti ditumpukin ya, dikemas. Nah, ini tampilannya dikemas bersama setelah marginnya diperhitungkan. Nah, ini ya view inspektornya. Yang pertama ini namanya rasio ukurannya. Rasionya itu pasti 1:1. Kemudian yang kedua ini untuk menghapus batasan atau kita bisa langsung di blueprint ataupun di desain ada studionya langsung. Kemudian sini 3 ada mode tinggi atau mode lebar. Nah, di sini kalau di relative layout, linear layout kita ada yang namanya match parent dan wrap content. Nah, kalau di kalau di constant layout ini kita punya dua ya, nggak ada match parent, wrap contentnya ada tapi diganti dengan match constraint. Itu untuk mode tinggi atau lebar. Nah, kemudian berikutnya yang keempat itu ada margin, ya tahu lah ya, margin atas, margin bawah, margin kiri dan kanan itu artinya jaraknya. Kemudian itu ada 5 bias batasan. Nah, bias batasan ini bias batasan secara vertikal. Kalau kamu mau nurunin ke atas atau ke bawah, boleh digeser dari sini atau langsung seret dari widget atau view-nya. Kemudian kalau mau ke kiri ke kanan, bisa juga geser dari atribut di Windows ini atau langsung geser saja di view-nya. Oke, ini 5 bias batasan, 6-nya ini daftar batasan. Nah, ini daftar batasannya ini akan tercantum di situ ya, apa saja yang kita pakai. Misalnya ini start of parent, marginnya 16 dp, end of parent marginnya 16 dp, top of parent marginnya 16 dp, dan bottom of parent marginnya itu 16 dp. Jadi nanti di sini akan ada daftar-daftar batasan. Oke, saya langsung praktek dulu ya. Android Studio. Oke, di sini saya hapus dulu ya untuk text field hello world-nya karena ini default-nya pasti seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan button, 3 buah button lah ya. Oke, untuk button pertama, ID-nya kita ganti menjadi button A supaya nanti kita nggak bingung ya. Oke, refactor. Kemudian untuk teksnya kita ganti menjadi A ya. Lakukan hal yang sama untuk button B dan C-nya. Oke, di sini saya sudah merubah ya. Di sini ada 3 buah button. Ada dengan ID BTN-A, ID BTN-B, dan ID BTN-C. Kemudian di sini untuk teksnya ada A, B, dan C. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini A, B, C-nya itu pasti bertumpuk karena belum kita atur untuk constraint-nya. Jadi di sini kita akan mengatur terlebih dahulu constraint-nya. Oh ya, supaya nanti kalian nggak bingung, ini boleh diseret-seret terlebih dahulu. 3, ini A, ini B, ini C. Nah, ini kenapa dia masih merah? Karena kita belum, missing constraints in constraint layout. Jadi, this view is not constraint. Jadi, kita disuruh untuk membuat constraint-nya terlebih dahulu. Oke, di sini A. Nah, A di sini akan kita kaitkan dengan
Nah, ini top ya. Ini namanya top, kemudian ini namanya bottom, kemudian ini namanya start, dan ini namanya end. Jadi topnya ini constraint top, berarti layout constraint top, itu kita sambungkan ke top of parent. Berarti button A ini akan berada tepat di bawah si parent-nya. Kemudian berikutnya, untuk button A-nya ini, nah itu sudah vertikal ya. Tadi syaratnya berarti harus ada dua batasan, yaitu minimal satu horizontal dan minimal satu vertikalnya. Nah di sini untuk start-nya ini berarti layout constraint start to start of parent. Nah ini sudah ada, kita sudah punya minimalnya, minimal constraint-nya, yaitu satu vertikal dan satu horizontal. Ini untuk A. Kemudian berikutnya, nah di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah ada nih. Nah, ininya 104, sini bisa kita lihat. Di sini ada 104, berarti ini namanya margin. Nah, di sini ya, bisa kita ubah ya. Marginnya bisa dirubah di Windows atributnya. Di sini kan tadi 104, misalnya kita nggak mau, misalnya boleh buat ya, boleh buat sendiri, boleh pilih. Misalnya cuma 32 aja. Nah, ininya menjadi 32. Oke. Nah, kemudian ini berikutnya. Nah, ini ada ya 52 di sini. Margin sebelah kirinya. Nah, di sini 52 bisa juga kalian rubah, misalnya mau 32 juga biar sama. Berarti di sini margin atas dan bawahnya bisa. Bisa juga kalian seret ya di sini ya untuk membuat marginnya. Nah, ini tuh, dia nanti otomatis nambah. Ini saya buat atasnya itu jaraknya, margin atasnya 116 dan margin sebelah kirinya itu ada 88 ya. Nah, di sininya 92. Nah, di sini akan otomatis 116, 92. Ini jaraknya dari atas berarti 116 dp, dan ini jaraknya dari sebelah kiri ini yaitu 92 dp. Kalau tidak mau terlalu jauh ya silakan dirubah menjadi 24 dp. Yaitu untuk marginnya ya, margin dan constraint sudah bisa kita buat. Nah, ini A-nya sudah. Kemudian berikutnya kita akan membuat constraint B. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, nggak ada lagi tanda serunya. Ini cuma warning saja. Kemudian berikutnya, nah di sini button B. Button B ini seperti yang di PowerPoint tadi, button B ini atasnya akan saya kaitkan, berarti B, constraint top to top of A. Nah ini, berarti B ini, atasnya B ini akan sejajar dengan atasnya A. Kemudian, nah ini vertikalnya sudah ada untuk button B. Kemudian kita buat untuk horizontalnya. Nah di sini berarti constraint start to end of A. Berarti nanti B ini akan di sebelah kanannya A. Kalau mau kasih jarak ya boleh. Sama ya kayak tadi ya, tinggal diklik mana yang mau dikasih jarak. Boleh juga ditambahin di sini misalnya 16 atau 24. Atau kalau kalian mau ngatur sendiri boleh langsung diseret di sini ya. Tuh, sama bebas lah kalian sukanya mana senyaman-nyamannya lah. Nah kemudian B di sini juga bisa kita kaitkan untuk di sebelah kanannya parent ini. Nah, ini berarti concern end to end of parent. Boleh juga ini dimajuin. Nah, nggak masalah. Nah, kemudian berikutnya, di sini tetap ya 24 dp ya jaraknya. Nah, karena tadi kita belum mengaitkan ya, kalau ini cara ngapus constraint, ini diklik saja. Tuh, udah biru tebal ya. Tinggal tekan tombol delete pada keyboardnya. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita tidak memberikan constraint pada sisi kanannya button B, maka marginnya di sini juga nggak akan muncul. Makanya kita harus membuat dulu constraint-nya di sini. Nah, baru kita tambahin maunya apa, seberapa banyaknya. Ini kalau mau nggak, kalau ribet di Windows-nya ini boleh bisa seret. Nah, ini. Oke, itu udah 24 ya. Nah, kemudian berikutnya button C. Button C tadi dikaitkan dengan kiri kanannya A. Berarti ini layout constraint start to start of A.
Kemudian yang ini, constraint n to n of a. Oke, ini ya tadi yang seperti di slide. Kalau di slide tadi untuk C-nya itu dia tidak memiliki batasan vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat di komponen tree-nya kenapa ada tanda seru. Nah, missing constraints in constraint layout. The view is not constrained vertically, berarti dia tidak terhubung secara vertikal. Oleh karena itu, kita disuruh menyambungkan dulu constraint-nya secara vertikal. Nah, di sini ada penjelasannya lagi ya. At one time, it will jump to the top unless you add vertical constraint. Nah, nanti ketika dijalankan proyeknya, dia akan lompat ke bagian atas sampai atau hingga kamu menambahkan vertical constraint-nya. Oke, kita anggap saja kita tidak percaya ya. Kita coba dulu kalau kita running proyeknya jadi apa. Nah, ini bisa kita lihat ya tadi ya. Nah, di sini karena C-nya itu secara vertikalnya belum kita sambungkan, maka di sini sesuai dengan error-nya tadi, dia akan jump ke atas, melompat ke atas. Nah, ini A, C-nya itu akan berada di atasnya A. Karena dia tidak ada batasan vertikal, constraint vertikalnya. Jadi nanti dia akan lompat ke atas. Oke, berarti tadi supaya dia tepat berada di bawahnya A, berarti kita harus uh, memberikan constraint vertikalnya di sini. Nah ini, tinggal diklik ya, arahin saja, itu sudah connect. Kalau biru-biru kayak gini ya, kalau biru-biru kayak gini berarti dia sudah ada constraint-nya. Kalau kosong gini belum ada. Ketika kita arahin ke sini, nah berarti ini bisa kita lihat dia nyambungnya ke sebelah kanan, itu ada panahnya ya. Nah ini, tuh. Kemudian ini di kirinya, kemudian ini atasnya, dia akan aktif. Ini kalau terlalu mepet boleh juga kita geser atau mainin saja di sininya ya. Mainin di sininya. Nah ini 24 atau 32. Nah ini bebas, kalian mau main di Windows Attribute-nya atau mau geser manual saja. Oke, kita coba running project-nya. Nah, ini sudah sesuai ya, berarti ya, karena constraint vertikalnya sudah kita tambahkan, yaitu tepat di bawahnya. Nah, tadi sudah tahu ya aturan dari constraint layout, yaitu minimal satu horizontal dan minimal satu vertikal. Tadi kita sudah contohkan untuk button C-nya, kita cuma punya satu constraint horizontal, dan kita belum menambahkan constraint vertikalnya. Ketika kita running, ya memang kalau di desainnya itu memang dia di bawah ya, di blueprintnya dan di sininya itu memang dia tepat berada di bawah A. Tapi ketika kita running, maka C ini akan berpindah ke atas layar. Tadi sudah tahu ya yang mana namanya margin, yang mana namanya constraint, kemudian ini namanya perataan. Berarti nanti ini mau dibawa kemanapun ya ini akan tetap sejajar rata kanan dan kirinya ini A dengan A. Jadi dia akan menggandeng kemanapun. Kalau A ini pindah ke kanan, ya akan rata dengan A. Kalau C ini ya, saya contohkan. Nah, tuh. Nah, C-nya ini akan tetap karena dia di kata kiri dan kanannya dengan A. Dan B-nya ini juga akan tetap. Kenapa? Karena di sini sudah dikaitkan bahwa B ini akan selalu berada di sebelah kanannya A. Oke. Itu untuk margin dan perataan. Oke, berikutnya ada bias. Nah, bias itu ada horizontal dan ada vertikal. Nah, untuk di C ini kita tidak bisa menggunakan bias ya. Nah, ini kalau kita geser-geserin pun biasnya ini di Windows Attribute ini nggak bakal pindah-pindah. Kenapa nih nggak pindah? Karena di sini untuk sisi kiri dan kanannya itu sudah dikaitkan dengan button A-nya. Jadi dia nggak bakal bisa pindah-pindah. Jadi untuk biasnya kita praktekkan di button B-nya. Nah, ini button B-nya ini kanan ini sudah ke parent ya. Nah ini kanannya dikaitkan dengan parent. Nah di sini kita bisa mainin biasnya Windows Attribute ini. Nah ini namanya bias. Kalian mau ke kiri, ke kanan. Tuh. Ini yang namanya bias. Nanti ketika kalian lihat di kodenya, di situ ada, nah ini button B ada horizontal bias 0,6. Untuk bias, kalau kalian mau pindah secara horizontal, nah ini berhubung karena
cuman adanya horizontal, biasanya ada vertikal ya di sini ya. Berhubung karena di sini vertikalnya itu sudah dikaitkan dengan si button A, berarti di sininya kita hapus dulu ya untuk button A-nya ya. Supaya kita coba yang ada konsen vertikalnya. Nah, ini saya kaitkan dengan atasnya. Belum muncul, berarti bawahnya kita kaitkan lagi. Nah, di sini baru muncul ya, karena sudah atas bawahnya. Nah, vertikalnya baru muncul. Karena tadi sebelumnya B ini kita kaitkan dengan atasnya A. Ini bisa, nah ini fungsi dari biasnya itu ya. Nah, bisa naik, bisa turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu adalah fungsi bias. Kalau kalian males naik turunnya secara di dalam sini, kalian bisa pakai Windows atributnya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke setelan awal. Oke, sudah. Itu untuk bias. Kemudian berikutnya, nah berikutnya di sini ada yang namanya baseline. Baseline tadi yaitu serata dengan tulisan yang terkandung di dalam widget tersebut. Jadi di sini, nah ini B, karena di sini ya horizontalnya ini, horizontal dan vertikalnya sudah ada, kita coba apakah bisa kita menambahkan baseline-nya, karena ini pasti sudah rata ya, sudah rata dengan atasannya. Show baseline, nah ini namanya baseline. Kalau saya tarik misalnya supaya B ini, tulisan B ini sejajar atau serata dengan A. Nah itu, nanti di sini tulisan B-nya ini akan sejajar dengan A. Nah di sini kita bisa lihat ya, karena tadi constraint-nya itu sudah kita tambahin ya. Nah ini atas sama bawahnya itu udah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Padahal kan constraint top-nya itu tadi kita kaitkan dengan top-nya button A. Tidak ada, karena di sini kalau kita taruh di atas, constraint-nya itu di atas, berarti kita mau sejajar dengan tepi atasnya A. Tapi karena kita di sini pakainya baseline, kita mau sejajar dengan tulisan A ini, maka otomatis yang vertikalnya ini bakal hilang nih, nggak ada constraint vertikalnya. Kalau ini kan ada vertikalnya, ini atas, bawah. Nah, B ini sudah hilang. Kenapa hilang? Karena di sini untuk vertikalnya sejajar dengan tulisannya itu akan sejajar dengan tulisan yang dikaitkan. Itu namanya baseline ya. Baseline itu artinya rata dengan tulisannya. Oke, kalau tidak mau pakai baseline, tinggal dihapus saja baseline-nya. Ini diklik ya, baseline-nya tinggal di delete. Nah, kemudian kita ratain lagi supaya dia sejajar dengan tepi atas A. Itu untuk baseline, kalau kalian mau sejajar tulisannya. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya guideline. Guideline itu cara menambahkannya, nah di sini kita klik, kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada add helper, kemudian kita bikin vertical guideline. Nah, ini vertical guideline-nya, nambah ya di sini ya, guideline 2. Guideline 2-nya ini bisa kalian geser-geser ya. Nah, ini tinggal digeser, mau di sebelah mana, kalau kalian mau bikin batasan ya, ibaratnya kalian bikin penggaris lah, kayak bikin garisan, tapi nanti ketika di aplikasi dia nggak bakal tampil. Ini namanya guideline. Ini namanya guideline vertikal. Kemudian, kita bisa milih-milihin ya, mau ini, berarti kalau kalian mau nambah ada 3 guideline, itu boleh. Misalnya sini ada nomor, nanti di sini ada nama, ada lagi di sini kalian tinggal pakai guideline saja untuk membatasinya. Kemudian berikutnya kita juga bisa menambahkan yang namanya horizontal guideline. Kalau yang ini tadi vertikal, tegak lurus. Nah, kemudian di sini kita tambahkan horizontal guideline. Nah, ini horizontal guideline ini kita arahin panah ke bawah ya, karena kita mau turunin ke bawah. Ini udah di bawah. Kemudian berikutnya ini. Nah, ini namanya horizontal guideline. Ibaratnya ini untuk penggaris antara A dan C supaya nanti nggak bertumburan. Atau bisa juga kalian turunin lagi, misalnya kalian mau buat apa lagi di dalam sini, boleh menggunakan vertikal, horizontal ataupun vertikal guideline. Ini bebas ya. Nah, ini kalian yang atur sendiri. Kalian geser-geser sendiri panahnya. Kalau mau ke atas, ya silakan rubahnya ke atas. Nah, kalau mau ke bawah, silakan rubah panahnya ke bawah, tinggal digeser saja. Itu untuk vertical guideline dan horizontal guideline.
Oke, saya hapus dulu. Nah, kemudian berikutnya tadi, kalau ada guideline berarti ada barrier. Barrier itu mirip-mirip juga dengan si guideline, tapi kalau guideline itu, penggarisnya itu, garisannya itu bisa kita geser-geser, tapi kalau barrier ini dia menyesuaikan dengan buttonnya, kalian itu mengarahkannya kemana. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita add helper. Misalnya kita pakai vertical guideline dulu, vertical barrier ya. Oke, nah di sini sudah ada barrier 2. Nah, kemudian di sini supaya barriernya ini kita harus mengelompokkan. Karena ini vertical barrier, berarti kita akan membuat kelompok ya barriernya. Berarti di sini kita seleksi button A dan button C itu akan masuk ke dalam barrier. Nah, ini muncul ya barriernya ya. Kemudian setelah itu direction-nya si barrier ini bakal kita rubah. Nah, ini ada barrier direction left. Left ini berarti di sebelah kiri. Nah, ini ya, isi barrier itu kan, isi dari barrier 2 itu ada button A dan button C. Karena di sini left, berarti nanti barriernya itu ada di sebelah kiri A dan C. Kemudian kita mau taruhnya di sebelah kanan A dan C, berarti kita pakai right. Oke, nah ini sudah di sebelah kanan A dan C. Kemudian B-nya di sini, misalnya kita mau menggunakan barrier ya. Barrier itu seperti apa? Nah, misalnya ini kita perbesar lah. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Tuh, barriernya itu mengikuti. Kalau kalian geser-geser barriernya, dia nggak bisa, nggak mau. Jadi karena barrier itu beda dengan guideline, guideline bisa kalian geser-geser penggarisnya, tapi kalau barrier dia mengikuti ukuran tampilannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau A-nya saya kecilin, nah dia bakal ngikutin. Oh, ini C-nya yang paling besar nih, dia bakal ngikutin juga. Makanya di sini yang B-nya ini karena dia selalu di sebelah kanan A, nah ini kita kasih jarak saja ya. Ini kita netralin lagi. Kalau mau netralin lagi, di sini di width height-nya, A-nya itu kita ganti menjadi urap konten, height-nya kita ganti juga dengan urap konten. Itulah fungsi dari si barrier ya. Jadi barrier itu nggak bisa kalian geser-geser kayak guideline, tapi dia bisa, kalau ininya perbesar, dia bakal ngikutin tampilannya. Ini kalau kita kecilin, nah dia ngikut juga kecil. Begitu. Nah, oke. Beda ya antara guideline dan barrier. Yang pertama, itu tadi, nah ini saya rubahlah jadi wrap content ya. Ini yang pertama tadi, ini saya delete. Yang pertama, klik kanan, kemudian kita add helper, karena kita mau vertical barrier. Ini saya praktekinnya horizontal barrier. Nah, ini sudah ada ya, barrier 3. Nah, horizontal barrier ini mau membatasi apa saja. Misalnya kita mau membatasi antara A dan B ya. Kita mau meletakkan di sini. Di antara A dan C, berarti A dan B-nya itu masih dalam satu horizontal. Kita pilih button A, kemudian boleh ditekan control klik ya. Nah, ini control klik supaya dua-duanya terseleksi, baru kita seret, klik tahan, drag ke dalam barrier 3. Otomatis barrier 3-nya ini akan membatasi antara button A dan button B-nya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk direction-nya. Barrier direction-nya di sini top. Ada di sebelah atasnya button A dan button B. Jadi di sini barrier 3-nya ini karena kita mau taruh di bawahnya, berarti kita pilih yang bottom A dan B. Nah, itu ya. Nah, ini sama juga. Nah, misalnya ini A-nya ini, A-nya saya gedein ya, misalnya ya. Nah, ini dia bakal ngikutin. Barrier-nya ngikutin tampilannya. Nah, gitu. Nah, itu adalah guna dari si barrier. Kemudian kalau mau ke tampilan awal lagi, karena ini pasti berubah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat
width-nya 87, height-nya 42. Sini kalian rubah saja menjadi top content dan wrap content. Oke. Barrier-nya kalau tidak mau pakai barrier boleh langsung di dalam. Oke, berikutnya di sini kita akan menggunakan chain ya. Syarat menggunakan chain ini kalau tidak salah konsennya itu harus dihapus terlebih dahulu. Tapi kita coba dulu ya. Kalau kita mau menggunakan chain, kita harus menyeleksi dulu. Ini misalnya klik, kemudian kalau saya di sini ya, saya klik, kontrol klik. Atau kalian boleh juga pakai cara ini. Dari sini kalian kayak ngeblok gitu. Nah ini chain udah kita blok. Kemudian klik kanan di salah satu buttonnya. Kemudian kita pilih chain. Nah di sini ada create horizontal chain ya. Create horizontal chain. Nah dia akan secara horizontal. Oh iya, align-nya kita pilih yang top edge. Ya, itu top. Kemudian di sini kita klik kanan lagi. Chain-nya, horizontal chain style-nya kita pilih yang split inside. Nah, inilah ya, kalau dia sudah kita sudah menggunakan constraint, karena dari awal tadi button A, B, dan C itu kita sudah menggunakan constraint semua. Jadi kalau untuk menggunakan dengan menambahkan chain itu rumit sekali ya. Jadi saya akan menambahkan 3 buah button lagi supaya kalian tahu fungsi dari chain itu apa. Oke, silakan tambahkan 3 buah button. Nah, di sini saya tulis namanya 456 ya. B4. Kemudian ID-nya di sini kita rubah jadi BTN4. Kemudian teksnya kita ganti faktor. Teksnya kita ganti menjadi B4. Lakukan hal yang sama untuk B5 dan B6-nya. Oke, di sini kita sudah menambahkan button 4, button 5, dan button 6 ya. ID-nya BTN 4 sampai BTN 6. Dan teksnya itu kita isi dengan B4, B5, B6. Oke, di sini kita seret-seret saja dulu ya, supaya dia nggak minta kemana-mana. Oke. Nah, misalnya seperti ini belum ada constraint ya. Belum ada constraint vertikal dan horizontalnya. Maka di sini kita akan menggunakan chain. Sini kita pakai chain-nya ya. Kemudian kita pilih, kalau mau menggunakan chain, kita harus menyeleksi semua. Boleh di blok. Oke. Nah, sudah terpilih otomatis tiga-tiganya. Kemudian klik kanan di dalam buttonnya. Kemudian di sini kita pilih chain. Nah, di sini ada kita pilih create horizontal chain. Ya, itu sudah kelihatan ya, create horizontal chain-nya. Nah, kemudian berikutnya, diklik kanan lagi. Kemudian kita pilih misalnya di sini align-nya ya. Align-nya kita tentukan dulu. Misalnya kita pilih top edge. Nah, jadi chain-nya ini akan atasnya itu akan diratakan. Jadi di sini ada top edge dan bottom edge ya. Align. Nah, kalau kita mau bottom, nanti bawahnya itu dia akan rata bawah dua-duanya. Di sini kita pilih yang top edge aja, bebas ya. Kalian mau pilih yang mana ya untuk align-nya ya. Ini top edge, jadi rata atas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia memberikan constraint-nya sendiri. Nah, khususnya constraint horizontalnya. Karena tadi kita menambahkan horizontal chain-nya ya. Nah, ini horizontalnya sudah ada ya. Kita bisa lihat B4, sudah ada isinya, start-nya nyambung ke parent, kemudian sebelah kanannya nyambung ke B6, sama juga B6-nya. Ini kiri kanannya sudah ada, B5-nya juga kiri kanannya sudah ada, atasnya sudah ada, dan ini untuk B6-nya atasnya sudah ada. B4-nya aja yang belum ada atasnya. Misalnya kita kaitkannya itu ke C saja. Nah, ini ya, bisa ya. Kemudian berikutnya kita turunin, karena kita pakai top edge, nanti dia semuanya, karena tadi rata atas kan, kalau rata atas berarti kalau mau pindah kemanapun, atasnya itu bakalan sama. Nah, ini sudah ada yang namanya chain. Oke, berikutnya.
Oke, ini tadi horizontal chain ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan uh, vertical chain-nya. Berarti ini kita hapus dulu batasan-batasannya, tinggal tekan delete saja ya. Delete, oke. B6-nya saya delete atasnya. B5-nya. Oke, ini sudah dalam keadaan netral ya. Ini dalam keadaan netral, tidak ada constraint horizontal dan vertikalnya di antara button 4, button 5, dan button 6. Maka di sini sama kayak tadi, kalau kita mau menggunakan vertical chain-nya, kita blok dulu mana yang mau kita kasih chain. Sudah, kemudian klik kanan dalam salah satu button-nya. Kemudian pilih chain, karena kita mau buat vertical chain. Klik vertical chain. Ini B5-nya dikaitkan ke sini ya. Ya, kemudian klik kanan, kemudian pilih chain-nya ini, align-nya kita pilih right edge. Nah, ini right edge ya. Nanti dia akan otomatis nyambung ke atasnya. Ini B5, dia nyambung ke atasnya B untuk vertikalnya. Kemudian untuk horizontalnya dia nyambung ke button 4 karena mereka bersamaan ya. Karena tadi kan kita pakainya right edge ya. Right edge berarti dia akan merata kanan. Ini namanya vertical chain ya. Vertical chain-nya dari sini dia otomatis membuat constraint-constraint masing-masing menghubungkan. Nih. Jadi kalau kalian nggak mau capek ya silakan menggunakan chain ya karena dia otomatis. Tapi agak bingung juga nanti ketika kalian menggunakan chain-nya. Kalau sudah terlalu banyak widget-widgetnya. Chain ini hanya diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu kompleks. Oke, itu sudah vertical chain dan horizontal chain-nya. Selanjutnya, oke, kita sudah selesai ya membahas dari constraint, kemudian ada margin, ada urutan posisinya, kemudian ada baseline, ada chain, ada guideline, ada barrier. Nah, itulah yang akan kita gunakan nanti untuk mendesain sebuah layout yang menggunakan constraint layout. Oke, kita lanjut. Nah, ini latihannya buatlah sebuah project baru dengan nama constraint layout login, kemudian pada activity underscore main XML, bisa layout di bawah ini sepertinya untuk komponen tree-nya sudah bisa kita lihat di sini. Di sini ada dua buah text field, yaitu text field login dan text field password. Kemudian ada dua buah plain text juga di sini ya. Ada dua buah plain text, yaitu plain text untuk password dan plain text untuk username-nya. Kemudian di sini ternyata ada tiga ya text field-nya, satu untuk judul login, satu untuk kata-kata password, satu untuk username-nya. Kemudian sini ada satu buah button, itu button submit, dan ada tiga buah guideline. Di sini bisa lihat ada dua horizontal dan satu guideline vertikal. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, dari yang sebelumnya ini kita hapus dulu. Oke, pertama kita akan membuat judul loginnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menambahkan satu buah text field. Kemudian ID-nya kita rubah menjadi txt judul. Ya, di faktor. Kemudian untuk teksnya di sini kita buat ganti menjadi login. Nah, ini sudah menjadi login. Berikutnya kita akan menambahkan dua buah teks field lagi untuk username, password, kemudian menambahkan dua buah plain text. Oke, plain textnya, kemudian satunya untuk password. Kemudian ada satu buah button submit. Kemudian ya udah selesai ya, sudah ada tiga buah text field.
kemudian ada 2 buah plain text dan 1 buah button. Silakan dirubah ID dan teksnya sesuai dengan yang ada di slide tadi. Ya, ini sudah ya, sudah saya ganti ID-nya, ID teksnya judul, TXTUN, TXTPW. Kemudian untuk ID plain text-nya ada PDUN, kemudian ada ID PW, dan di sini untuk button-nya ada BTN submit. Untuk teksnya di sini ada text field, ada login, username, password, dan untuk button submit-nya ada submit. Nah, kemudian di sini kan ini namanya itu masih plain text ya. Jadi di sininya kita ganti dulu di atributnya ini, bukan di atribut. Kalau di atribut kalian ada hint ya, cari hint. Nah, di sini kebetulan punya saya nggak muncul, berarti saya harus ketik manual di code-nya. Nah, berarti di sini ya, addon ini saya tambahin Android hint dengan input username Anda. Sama juga dengan EDPW-nya kita tambahin, bebas ya mau letakkan di mana hint-nya, Android hint. Di sini tulis input password Anda. Oke, kita lihat di desainnya. Nah, di sini sudah ada ya input username sama input passwordnya. Kemudian ini masih merah-merah. Jadi kenapa dia masih merah-merah? Nah, di sini missing constraints in constraint layout. Berarti kita disuruh menambahkan constraint minimal 1 untuk horizontal dan minimal 1 untuk vertikalnya. Oke, baiklah. Ini kita singkirin dulu lah ya, geser-geser lah ya supaya tidak bertumpuk. Nah, oke, berikutnya yang pertama kita akan membuat login ya. Ini judulnya itu judul login. Kemudian di sini constraint-nya kita akan menambahkan constraint vertikalnya ke atas, kemudian ke kiri, ke kanan. Kemudian supaya dia tidak terlalu mepet, maka kita kasih dia margin atau seret saja. Nah, di sini otomatis 32, atau kalian tinggal tambahin mau 24 atau 32, atau langsung seret aja, itu bebas ya. Nah, kemudian berikutnya, kita bisa juga menggunakan yang namanya guideline, supaya nanti ada garis ya, ada sedikit pemisah namun tidak terlihat. Kita boleh klik kanan, kemudian sini kita tambahin add helper, karena kita mau kasih garis secara horizontal, tambahin horizontal guideline. Oke, nah ini arahin ke bawah panah ini. Ya, ini. Udah, nah ini kemudian bawahnya kita kaitkan ya dengan si guideline-nya ini. Nah, itu sudah kita kaitkan. Jadi dia akan selalu berada di atasnya si guideline. Itu sudah. Nah, ini tanda serunya juga sudah hilang. Kemudian berikutnya kita akan membuat username, password, dan plain text-nya. Berarti di sini kita bisa menambahkan satu buah guideline lagi. Bebas ya kalau kalian mau pakai guideline atau tidak. Ini saya praktekkan dengan menggunakan guideline. Bisa juga kalau tidak menggunakan guideline, tapi kalian harus pinter-pinter lah buat perataannya supaya dia tetap saling berkaitan, perataannya tetap. Oke, sini kita tambahkan. Klik kanan, add helper, kemudian pilih vertical guideline. Oke, ini panahnya tinggal kita geser saja karena kita mau ke kanan ya. Ya, ini udah. Kemudian berikutnya, sekarang kita masukin yang di sisi sebelah kiri ini, berarti tadi ada text field username dan passwordnya. Oke, username-nya dulu. Nah, di sini constraint-nya constraint atasnya ini, constraint top-nya si username ini akan kita kaitkan dengan bagian atas sih, bagian bawah si guideline 2-nya ya. Itu. Nah, kemudian kiri kanannya saya sambungkan ke parent, kanannya saya sambungkan ke awal si guideline.
Ya, ini tinggal diset saja kalau mau kasih jarak. Kemudian berikutnya password. Nah, passwordnya ini, karena kita mau username dan passwordnya ini sejajar atau rata kiri dan kanan, maka di sini password sebelah kirinya kita sambungin ke kiri username. Kemudian yang sebelah kanan passwordnya kita sambungin ke kanan username. Ya, udah. Nah, kemudian berikutnya di sini dia akan selalu di sejajar ya, rata kiri dan kanan dengan text to username. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ya, untuk apa ini? Untuk atasnya atau vertikalnya kita kaitkan lagi untuk supaya dia tetap berada di bawah si username. Nah, ini sudah ya. Ya. Kemudian untuk text to username sudah kita kasih constraint, password sudah kita kasih constraint. Berikutnya kita akan membuat constraint pada username dan passwordnya. Ini saya tarik dulu. Nah, kemudian untuk username-nya ini, nah di sini untuk kiri kanannya, kirinya akan saya sambungkan ke sini ya, ke guideline-nya. Kemudian ya, ke guideline-nya. Kemudian kanannya akan saya sandingkan ke parent-nya. Nah, jadi nanti dia akan rata kiri kanan. Ini sudah rata ya, rata kiri kanan. Kemudian ini kita bebas ya. Kalian mau pilihnya yang mana? Mau pilih di sini atasnya ini mau nyambungin ke atasnya supaya rata atas dengan username, atau kalian mau pilih seperti ini ya, rata atas dengan username, atau kalian mau pilih baseline supaya tulisan username dan tulisan text username dan tulisan input username Anda ini sejajar. Sini saya pakai baseline saja ya, supaya dia tulisannya rata. Nah, di sini baseline-nya akan saya sambungkan dengan baseline si username. Nah, karena ketika kita menggunakan baseline, maka vertikalnya di sini, constraint top sama bottom-nya itu bakal otomatis hilang. Kenapa? Karena di sini sudah disejajarkan. Dia bukan rata atas dengan username atau rata bawah dengan username, tapi dia akan sejajar dengan tulisan username-nya. Oke, baik. Ini horizontal sudah, vertikal sudah. Kemudian berikutnya kita ke password-nya. Nah, oke, untuk password-nya ini, nah sama juga dengan si username-nya tadi, supaya password-nya ini sejajar dengan tulisan input password Anda ini, maka di sini kita pilih, kemudian klik kanan, show baseline, kemudian baseline-nya kita kaitkan dengan password yang ini. Nah, nanti dia akan sejajar ya tulisannya. Nah, kemudian untuk kiri dan kanannya, karena kita mau sejajar dengan input username Anda yang di atasnya, maka kiri dan kanannya kita sambungkan lagi. Maka kiri dan kanannya kita sambungkan dengan kiri password dengan kiri username. Ya, dan kanannya juga ya. Oke, sudah ya. Nah, ini bisa kita lihat kanan kirinya sudah ada untuk vertikalnya menggunakan baseline. Yang ini juga kanan kirinya sudah ada untuk ininya, untuk vertikalnya kita menggunakan baseline nanti supaya dia sejajar. Kemudian berikutnya, nah di sini ada button submit. Kalau kita mau menambahkan guideline lagi itu boleh. Di sini saya klik kanan, kemudian kita pilih add helper, kemudian kita pilih horizontal ya, karena dia mau membatasinya. Ini berarti saya guideline 4. Nah, ini bisa kita turunin ya. Guideline 2 tadi untuk membatasi login, guideline 3 membatasi antara username password dan kolom line text-nya, dan guideline 4-nya. Ini kita turunin. Ya, itu sudah ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita berikan constraint untuk button submit-nya. Nah, untuk button submit-nya ini, atasnya kita sandingkan dengan si guideline. Dia akan tepat berada di bawah guideline. Kemudian berikutnya kiri kanannya supaya dia rata tengah ya. Nah, kiri kanannya kita lengketkan dengan si parent.
Oke, paham? Nah, ini saya tidak kasih jarak ya, karena ketika ada guideline berarti dia sudah ada garis. Berarti ininya boleh kalian nol atau boleh kalian tambah juga supaya kalian lihat bedanya apa kalau marginnya kalian tambahin. Nah, ini sudah selesai ya, gampang. Untuk penggunaan constraint layout-nya tinggal kita running saja. Oh ya, masih ada tanda seru. Ya, di sini ada ya, touch target size to small. Nah, ini. Kalau dia masih ada tanda seru, kalian klik saja tanda serunya. Nah, di sini tulisannya touch target size to small. This item height is 45 dp. Berarti dia itu tingginya 45 dp. Sedangkan untuk sentuhannya itu harus 48 dp atau lebih besar lagi. Oleh karena itu, gampang ya. Di sini kita tinggal klik saja fix-nya. Nanti dia akan berubah sendiri ukurannya menjadi 48 dp. Ya, atau tidak, dia akan membuatnya menjadi wrap content. Yang ini juga, nah ini kita suruh set display term endurance minimal, height-nya tuh 48 dp. Berarti minimalnya harus 48 dp supaya nanti dia bisa disentuh ketika kita menggunakan smartphone. Oke, ini udah ya, udah wrap content, passwordnya juga sudah wrap content. Kita lihat lagi di komponen tree-nya apakah masih ada tanda seru merah ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini hardcode text, ya udah. Kemudian berikutnya, nah login-nya kalau kalian mau memperbesar ukuran hurufnya, kalau di atribut kalian muncul ya, karena di sini berhubung saya nggak muncul untuk text size-nya. Nah, ini tidak ada text size, berarti saya langsung ngodingnya di code-nya. Ini, jadi ini ya, loginnya. Nah, di sini saya tambahkan Android text size. Karena kita mau merubah ukurannya. Nah, di sini misalnya saya tambahkan 24 SP. Oke, kita lihat sudah nambah belum di desainnya. Ya, sudah besar ya di sininya, 24 SP-nya. Nah, kemudian berikutnya itu sudah memperbesar ukuran huruf. Kemudian kalau kita mau menebalkan, sama ya, menebalkan itu kita carinya di text style. Nah, berhubung text style-nya, nah ini baru muncul ya. Ketika kalian ketikkan di code-nya, baru dia muncul text size-nya. Tuh, kalau tadi dia nggak muncul. Kalau kita sudah ketikkan di kodenya, kalau kalian nggak muncul ya, di sini saya nggak muncul, jadi saya harus ketik manual di code-nya. Nah, ini baru bisa kalian rubah-rubah, misalnya kebesaran 20 SP aja sudah cukup. Kemudian berikutnya textile yang tadi, karena di sini nggak ada textile, sama saya juga harus ketik manual di code-nya. Oke, di sini Android, kemudian kita pilih textile. Oke, di sini kita isi yang ada bold, italic, sama normal. Nah, di sini saya pilih yang bold aja supaya dia lebih tebal. Nah, ini sudah agak tebal ya. Kemudian kalau kalian mau ganti jenis huruf, itu ada di font family. Nah, ini ada font family-nya. Tinggal kalian pilih, kalian mau sans serif atau monospace atau casual. Saya pilih yang monospace saja. Itu ya, sudah berubah. Submit-nya juga saya ganti lah ya. Menjadi monospace juga. Sama font family, apakah dia ada? Karena di submit-nya juga tidak ada font family-nya, berarti kita harus coding manual di button-nya. Oke, ini button. Android, kemudian ketikkan saja font family. Nah, di sini pilihnya monospace. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, selanjutnya kita akan running project-nya. Oke, hasil dari project ini adalah seperti ini ya. Nah, ini sudah ada login, mirip-mirip tuh. Saya lihat login, kemudian username, password. Nah, untuk username dan input username Anda ini sejajar ya, tulisannya sama dengan passwordnya juga, dan button submit-nya ada di bawah sini. Oh iya, mungkin
Bagi kalian mungkin bingung ya, nanti ketika dijalanin ini pastikan panahnya ini menghadap ke atas. Nih, misalnya panah ini saya pindahin ya. Ini kan panah yang horizontal yang kedua, ini menghadap ke atas nih. Nah, ini panah horizontal kedua kan menghadap ke atas ya. Kalau saya bikin ke bawah, ketika saya running, jadinya seperti ini. Kalau panahnya ke arah bawah, maka button submit-nya ini akan naik ke atas. Makan horizontalnya ini ya, dia akan berada di kolom username sama password-nya. Jadi ini pastikan ada di menghadap ke atas panahnya. Dan juga kalau misalnya ini dua-duanya nih, kita bikin ke bawah ya. Nah, ini dua-duanya ke bawah, saya jalan lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Yang kelihatan cuma password sama submit saja. Karena panahnya kita bikin ke bawah. Jadi pastikan untuk panahnya kita pastikan mengarah ke atas. Ya, karena dia menyusunnya dari atas ya, bukan ke bawah. Oke, nah di sini kita coba ya. Ini panahnya sudah ke atas semua untuk panah horizontalnya. Kemudian kita running. Hasilnya harus sama ya, seperti yang kita mau. Ya, berhasil. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, ini ya, kurang lebih tadi untuk desainnya. Nah, kemudian selanjutnya outputnya sudah sama. Selanjutnya, nah ini source code-nya ya. Kalau kalian tadi kurang tahu, kalau mau tinggal apa-apa saja yang saya rubah, boleh lihat di source code ini. Sudah saya cantumkan screenshot-nya. Ini. Ya, kita sudah sampai di akhir slide. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya memberikan materi. Semoga kalian bisa menyimak dan mempraktekkannya di rumah dengan baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekian dan terima kasih.